ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya tentang ukuran penyebaran data. Perkenalkan, nama saya Kizaya Alaida Aziz dari kelas 11C kelompok 4. Nama saya Muhammad Farad Padilla, kelompok 4 dari kelas 11C. Nama saya Diva Lestari dari kelas 11C kelompok 4. Ukuran sebaran data adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan informasi lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik rata-rata, median, atau modus. Semakin besar tingkat penyebaran data, maka data tersebut semakin heterogen atau sangat bervariansi. Sedangkan semakin kecil tingkat penyebaran data, maka data tersebut akan semakin homogen atau tidak bervariansi. Ukuran sebaran data terdiri atas jangkauan kuartil, simpangan kuartil atau jangkauan semi-interkuartil, simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku atau standar deviasi. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumus jangkauan kuartil untuk data tunggal adalah jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurangin Q1. Keterangan JK sama dengan jangkauan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Contoh soal. Tentukan jangkauan kuartil dari data berikut. 1, 3, 4, 12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, 5, 3. Kita akan urutkan terlebih dahulu data yang belum urut. Dimulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 14. Untuk kuartil atas ada di tengah-tengah antara 2 dan 3. Kuartil bawah ada di tengah-tengah antara 12 dan 13. Kuartil atas sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Kuartil bawah sama dengan 12 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 25 dibagi 2, hasilnya adalah 12,5. Jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurangin Q1. Karena Q3-nya udah ketemu, Q1-nya udah ketemu, akan kita masukkan ke dalam rumus. Q3-nya sama dengan 12,3 dikurangin Q1-nya sama dengan 2,5. Jangkauan kuartilnya sama dengan 10. Jadi, nilai jangkauan kuartil dari data tersebut adalah 10. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi-interkuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil 1. Rumus simpangan kuartil data tunggal. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 jangkauan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung kuartil atas dikurangin kuartil bawah. Keterangannya, Q_D sama dengan simpangan kuartil, H sama dengan jangkauan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Contoh soalnya, tentukan simpangan kuartil dari data berikut. 13, 14, 15, 17, 11, 11, 18, 19, 16, dan 20. Jawabannya, diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kuartil 1-nya sama dengan 13, kuartil 2-nya sama dengan 18. Jadi, yang pertama ditulis itu tuh rumusnya dulu ditulis. Jadi, simpangan kuartil sama dengan 1/2 jangkauan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung kuartil atas dikurangin kuartil bawah. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung 18 dikurangin 13. Simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung 5. 5 itu didapat dari 18 dikurangin 13. Jadi 5. Terus simpangan kuartil sama dengan 2,5 karena dibagi 1/2. Jadi nilai simpangan kuartil dari data tersebut adalah 2,5. Simpangan rata-rata atau SR.
Simpangan rata-rata adalah suatu jarak antara nilai-nilai data menuju rata-rata. Rumus simpangan rata-rata data tunggal SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar per N. Keterangan SR sama dengan atau simpangan rata-rata N banyaknya datum, XI datum ke-1, X bar rata-rata hitung. Rumus simpangan rata-rata data berkelompok SR sigma FI XI dikurangi X bar per sigma F. Keterangan N banyak data atau jumlah frekuensi, K banyak kelas, F frekuensi kelas ke-1, XI nilai tengah kelas ke-1, X bar rata-rata hitung. Contoh soal simpangan rata-rata. Contoh data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut: 3, 8, 5, 6, 4, dan 10. Penyelesaian X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 3 ditambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 10 per 6 sama dengan 36 per 6 atau dibagi 6 sama dengan 6. SR sama dengan sigma XI dikurangi X bar per sigma F sama dengan 3 dikurangi 6 tambah 8 dikurangi 6 tambah 5 dikurangi 6 tambah 6 dikurangi 6 tambah 4 dikurangi 6 tambah 10 dikurangi 6 per 6 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 4 per 6 sama dengan 12 per 6 atau dibagi 6 sama dengan 2. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 2. Contoh data kelompok. Tabel tersebut menunjukkan data hasil tes karyawan. Nilai 41 sampai 45 frekuensi 1, nilai 46 sampai 50 frekuensi 6, nilai 51 sampai 55 frekuensi 12, nilai 56 sampai 60 frekuensi 8, nilai 61 sampai 65 frekuensi 3. Soalnya adalah tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Setelah kita buat tabelnya, kita akan mencari nilai tengah dengan simbol XI. XI dicari dengan cara 41 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya 43, 46 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya adalah 48, 51 ditambah 55 dibagi 2 hasilnya adalah 53, 56 ditambah 60 dibagi 2 hasilnya adalah 58, 61 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya adalah 63. Setelah kita ketemu XI-nya, kita akan mencari fiksi. Fiksi dicari dengan frekuensi dikali XI atau nilai tengah. 1 dikali 43 hasilnya adalah 43, 6 dikali 48 hasilnya adalah 288, 12 dikali 53 hasilnya adalah 636, 8 dikali 58 hasilnya adalah 464, 3 dikali 63 hasilnya adalah 189. Setelah kita ketemu fiksinya, kita akan mencari X bar. Rumus X bar adalah sigma fiksi dibagi sigma F. 1620 dibagi 30 hasilnya adalah 54. Setelah kita mengetahui X bar, kita akan mencari XI dikurang X bar dengan tanda mutlak. Tanda mutlak adalah angka yang hasilnya negatif akan menjadi positif. XI dikurangin X bar. 43 dikurangi 54 hasilnya adalah 11. 48 dikurangi 54 hasilnya adalah 6. 53 dikurangi 54 hasilnya adalah 1. 58 dikurangi 54 hasilnya adalah 4. 63 dikurangi 54 hasilnya adalah 9. Setelah itu kita akan mencari FI dikali XI dikurangin X bar, yaitu karena XI dikurangin X bar dengan tanda mutlaknya sudah ketemu, kita kalikan dengan frekuensi. 1 dikali 11 hasilnya 11, 6 dikali 6 hasilnya 36, 12 dikali 1 hasilnya 12, 8 dikali 4 hasilnya 32, 3 dikali 9 hasilnya 27. Kita jumlahkan semuanya, sigma FI tanda mutlak XI dikurangin X bar hasilnya adalah 118. Kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma FI tanda mutlak XI dikurangin X bar dibagi sigma frekuensi.
118 dibagi 30 hasilnya adalah 3,934. Jadi, nilai simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 3,934. Varians atau ragam adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Rumus varians data tunggal yaitu S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangin X bar pangkat 2 dibagi N. Rumus varians data berkelompok yaitu S kuadrat atau S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI dikurangin X bar pangkat 2 dibagi sigma F atau sigma frekuensi. Keterangannya yaitu N banyak data atau jumlah frekuensi, K banyaknya kelas, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI sama dengan datum yang ke I pada data tunggal atau nilai kelas pada data kelompok. X bar sama dengan rata-rata hitung. Simpangan baku atau standar variansi. Simpangan baku adalah ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan. Rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar S kuadrat atau akar S pangkat 2. Contoh data tunggal. Tentukan varians dan simpangan baku dari data 2, 4, 6, 8, 10. Penyelesaiannya yaitu kita mencari X bar terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 dibagi 5. Sama dengan 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangin X bar pangkat 2 dibagi N. Sama dengan 2 dikurangin 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurangin 6 pangkat 2 ditambah 6 kurangin 6 pangkat 2 ditambah 8 dikurangin 6 pangkat 2 ditambah 10 dikurangin 6 pangkat 2 dibagi 5. Sama dengan 16 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 16 dibagi 5. Sama dengan 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Jadi, nilai varians dari data tersebut adalah 8. S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 40 dibagi 5. Karena itu bentuknya akar, akan kita rasionalkan terlebih dahulu, yaitu akar 40 dibagi akar 5 dikali akar 5 dibagi akar 5. Sama dengan akar 200 per 5. Kita sederhanakan, yaitu 10 akar 2 dibagi 5, hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi nilai simpangan baku dari data tersebut adalah 2 akar 2. Contoh data kelompok, tentukan varians dan simpangan baku dari tabel di bawah ini. Data 50-54 frekuensi 4, 55-59 frekuensi 6, 60-64 frekuensi 8, 65-69 frekuensi 10, 70-74 frekuensi 8, 75-79 frekuensi 4. Setelah itu kita akan membuat tabela terlebih dahulu. Setelah kita buat tabela, kita akan mencari nilai tengah atau XI, yaitu dengan cara 50 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya adalah 52, 55 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya adalah 57, 60 ditambah 64 dibagi 2 hasilnya adalah 62, 65 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya adalah 67, 70 ditambah 74 dibagi 2 hasilnya adalah 72, 75 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya adalah 77. Setelah kita menemukan XI-nya, kita akan mencari fiksi. Fiksi yaitu frekuensi dikali XI atau nilai tengah. Yaitu 4 dikali 52 hasilnya adalah 208, 6 dikali 57 hasilnya adalah 342, 8 dikali 62 hasilnya adalah 490, 100 dikali 67 hasilnya adalah 670, 8 dikali 72 hasilnya adalah 576, 4 dikali 77 hasilnya adalah 308. Fiksinya akan kita jumlahkan, totalnya adalah 2600. Mencari X bar terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma fiksi dibagi sigma F sama dengan 2600 dibagi 40 hasilnya adalah 65. Setelah X bar ketemu, kita akan mencari XI dikurangin X bar dipangkatkan 2.
52 dikurangi 65 hasil adalah negatif 13. Negatif 13 dipangkatkan 2 hasil adalah 169. 57 dikurangi 65 hasil adalah negatif 8. Dipangkatkan 2 hasil adalah 64. 62 dikurangi 65 hasil adalah negatif 3. Dipangkatkan menjadi 9. 67 dikurangi 65 hasil adalah 2. Dipangkatkan hasilnya adalah 4. 72 dikurangi 65 hasilnya adalah 7. Dipangkatkan menjadi 49. 77 dikurangi 65 hasilnya adalah 12. Dipangkatkan menjadi 144. Setelah XI dikurangin X bar pangkat 2-nya sudah ketemu, kita akan kalikan dengan FI, yaitu frekuensi. 4 dikali 169 hasil adalah 676. 6 dikali 64 hasil adalah 386. 8 kali 9 hasil adalah 72. 10 kali 4 hasilnya adalah 40. 8 dikali 49 hasil adalah 392. 4 dikali 144 hasilnya adalah 576. Setelah FI dikali XI dikurangin X bar pangkat 2-nya sudah ketemu semua, maka kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 2140. Setelah semuanya ketemu, kita akan mencari variansinya, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI dikurangin X bar pangkat 2 dibagi sigma F sama dengan 2140 dibagi 40 hasilnya adalah 53,5. Pangan baku sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 214 dibagi 4. Karena penyebutnya bentuk akar, maka kita akan merasionalkannya terlebih dahulu, yaitu akar 214 per akar 4 dikali akar 4 per akar 4 sama dengan akar 856 per 4 sama dengan 2 akar 14 per 4. Karena 2 sama 4 ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 1 per 2 akar 214. Jadi, nilai varians dan simpangan baku dari data tersebut adalah 53 dan 1 per 2 akar 214. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.